Ini perwakilan lah, perwakilan. Misalkan kita mau pergi Pemko, perwakilannya dia. Pokoknya kalau keluar satu orang yang urusan ke Pemko dia. Misalkan ke dinas lain dia, ke BKD dia, ke BPT dia. Satu orang itu aja. Jadi satu itu perwakilannya satu aja orangnya. Jadi intinya gini. Jadi anggaplah itu. Anggaplah kalau dalam satu organisasi dia itu juru bicara. Satu aja kan juru bicaranya. Ya juru bicara. Mau bicara ke koran dia. Mau ke pengadilan dia. Mau urusan apa-apa ke dia. Ke pasar dia. Perwakilan satu kelompok. Harus ada satu. Kor itu makanya satu perwakilan. Ya. Ibaratnya perwakilan itu yang mewakili. Dinas kita yang mewakili keluar daerah siapa. Tapi harus satu. Satu itu aja yang harus dianu. Jadi misalkan satu ini ke Pemko, nomor 2-nya ke Banjar, 3-nya ke Amuntai. Jadi dia terus yang ditambahkan. Dia terus yang melakukan. Mau dia pakai baju putih, mau baju hitam, itu terserah. Pokoknya tetap dia. Ya, pokoknya 1 sampai 10 dia terus. Pokoknya urusan apa-apa harus ada perwakilannya. Pokoknya perwakilan ini yang memegang kendali. Kalau susah-susah ya kita ganti aja. X. Biasanya kan orang pakai X kan. Tim X. Nah, ini X. Biasanya perhitungan pakai X. For X sama dengan 1 ke 10. X orang. Ya mungkin kalau lihat contohnya gini ngerti. Nah, 1 sampai 10 masuk. Jadi satu ini X itu nilainya 1 sampai 10. Kalau dijabarkan gini. X sama dengan 1. Nantinya jalan terus. X sama dengan 2. X sama dengan 3. Sampai X sama dengan 10. Iya. Tugas khusus, ya itu. Jadi X ini ibaratnya perumpamaan X itu sama dengan 1, perumpamaan X itu sama dengan 2, perumpamaan X sama dengan 3. Bisa juga gitu kan. Tapi dia berurutan. Sesuai dengan ini kita urutkan 1 sampai 10. Ya. Ya. Kalau disingkat X sama dengan 1. Kalau mau panjang ini. Ya, kalau mau panjang ya. Ini kan yang pendeknya. Ini yang pendeknya kan begini. Kalau mau panjang X sama dengan 1. Di 1 item X. Nah, bawah lagi X sama dengan 2. Ya, rumus panjangnya gini, 3 sampai 10 dihitung ya. Kalau mau singkat ya kayak gini, for X sama dengan 1 sampai 10. Ini kan 1, 2, 3 sampai 10 nih. Nah, masih bingung? Enggak kan? Simpel aja sebenarnya. For ini sebenarnya penyederhanaan dari ini. Penyederhanaan dari yang ini. Tapi kan kita nggak mungkin nulis kayak gini. Berapa puluh lembar kita menulis kayak gini. Ya kalau 10 nggak apa-apa. Nanti kalau isinya 10.000, 100.000, berapa buah kita ketik? Ya 40.000 pegawai kita ngetik kayak gini. Misalkan gini 100.000. Apa nggak hang komputer kan? Kita ngetik kayak gini, apa nggak capek? Ini aja jalan lihat, nah nggak timbul-timbul sampai selesai. Nah, tapi selesai aja sampai kalau kita ketik berapa lembar buku kita bikin. Ya itu cara penyederhanaan dari yang kecil-kecil tadi.
Ya, misalkan itu tadi kan 10. Ini sebenarnya kalau tulisan lengkapnya gini ya. Ini lengkapnya. Step 1. Ini lengkapnya seperti ini sebenarnya. Cuma karena step 1 ini dianggap umum, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kecuali itu untuk pengurangan. Ini aslinya seperti ini. Next X. Jadi X ini diulang lagi. For X, jadi next X. Kembali ke X, gitu maksudnya. Lanjutkan ke X. Lengkapnya seperti itu. Tapi karena kebiasaan, ini dibuang, ini dibuang. Nah, kebiasaan seperti itu. Karena ini untuk yang plus ya, untuk ke bawah ke atas ya. Kecuali yang ini, kalau yang pengurangan, bisa bukan pengurangan dari atas ke bawah. Kalau yang 10 ke 1 harus ada stepnya, step min 1. Kalau yang step 1 ini nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalau yang untuk yang plus, untuk penjumlahan plus, karena standar untuk perhitungan itu plus. Ini boleh ditulis, boleh enggak yang ini. Kalau untuk yang dari bawah ke atas. Tapi kalau yang dari atas ke bawah harus ditulis step min 1. Jadi bedanya ini boleh dibuang, kalau ini nggak boleh. Gitu. Nah kan bisa kan? Nah. Coba ini dibuang, jalan nggak? Tuh nggak jalan kan? ya harus step. Intinya step. Ini for 1 sampai 10 juga kita bisa step 2, step 3. Misalkan mau lompat 3 angka, 4 angka. Step 3 boleh. Jadi setiap kelipatan 3 naik, kelipatan 3 naik. Tambah 3, tambah 3, tambah 3 gitu. Jadi intinya kalau dia untuk naik 3 harus dikasih step 3. Tapi kalau standar 1 enggak. Itu tadi. Kalau untuk atas besar ke kecil harus pakai step. Makanya misalkan kita data ya. Data anggaplah absen. Kalau kita menghitungnya dari angka 1 sampai selanjutnya ya langsung for 1 sama dengan for X sama dengan 1 sampai 10 ya nggak usah ditulis sini, nggak apa-apa. Masih bingung nggak? Ini combo box. Combo itu yang ada pilihan-pilihan banyak gitu loh. Yang mana ya? Ini Pak. Iya benar. Namanya kan lain. Itu nggak anu itu nggak komplit itu. Ya pokoknya auto kompletnya nggak jalan, artinya komponennya nggak ada, gitu aja. Perlu dicurigai, dicek komponennya namanya apa. Nah kalau di situ sudah ngerti kan kita bisa pakai yang ini, teks 1, teks 2. Contoh ya. Nah supaya kita mudah di sini ya. Ini harus kita perwakilan juga. Jadi pakai isinya ini kita pakai variabel juga, variabel. Sebagai perwakilan angka, angka itu harus diwakili oleh variabel lah, misalkan Z, S double Z itu menjadi perwakilan dari nilai ini. Misalkan ini nilai 1, ini nilai 2 ya. Misal ini teks 1, teks 2 ini kita jadikan nilai. Jadi kita perlu penampung. Maksudnya penampung di sini variabel baru. Untuk perhitungan, ini sebenarnya bisa aja tanpa variabel, cuma program itu lebih bagus pakai variabel. Itu mengurangi beratnya kerja ini. Supaya dia nggak selalu mengecek sini. Dia kalau mengecek sini terus, kan perlu waktu, memori juga terpakai lebih. Kalau program besar agak memberatkan itu. Makanya di sini misalkan ini kita wakili sebagai apa ya? Misalkan A ya, ini B ya.
Jadi A sama B. Jadi kita deklarasi lagi di sini A double, B double. For X ini paling vital, semua pemrograman pasti pakai. Di mana aja pasti dipakai. Masalahnya kalau berhubungan sama data besar, pasti sudah di sini yang paling ribet, paling sering dipakai. Dan di sini juga yang harus paling kita meminimalkan memori supaya kerjanya nggak terlalu berat. Dihapus, karena nggak dipakai kan? Jadi A ya. Karena di sini A kita perwakilan teks 1. Teks 1 kita di sini kita isikan aja di atasnya. A sama dengan teks 1. Nah, ini artinya kan ada komponennya. X. B sama dengan XD2 titik teks. Jadi kan di sini kita sudah ada perwakilannya sudah ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengecek secara program bahwa A itu nilainya berapa, B berapa. Kalau begitu terus, waktu akan terbuang di situ. Waktu nggak bisa cepat gitu loh. Kalau orang sudah tahu nilainya ini kan ini aja langsung dihitung, nggak ngecek teks 1 lagi, teks 2 lagi. Nah, teks 1 ini kan isinya sebenarnya string, ya string ya. Semua yang ada di sini isinya string ya. Komponen ini isinya semua string. Yang isinya caption atau teks pasti string. Nih, string, caption atau teks pasti string. Itu ciri utama dari komponen. Semua komponen kalau ada caption, ada teks pasti isinya string. Diperlakukan sebagai string. Di sini kita konversi. Jadi string bisa dikonversi jadi angka. Jadi kita isi val. Val ini merubah string